Dia tersenyum dan membuang muka. Ekspresinya menjadi sangat tenang, tetapi ada sesuatu yang salah 9 dari 10 hal salah. Menurut karakter mereka, kedua orang ini seharusnya sangat jijik dengan pemuda yang tidak berguna ini. Mungkinkah mereka semua tahu apa yang saya lakukan di Jianghai? Jadi itu menarik perhatian dan minat keduanya. Tapi ini tidak akan cukup bagi mereka berdua untuk meninggalkan semua pekerjaan mereka dan datang ke sini kan? Hanya untuk melihatnya, mustahil, benar-benar mustahil. Atau apakah karena posisinya sebagai pewaris sehingga dia ingin datang ke sini lebih awal untuk menemui kakek neneknya? Tapi itu tidak benar jika itu masalahnya mereka tidak akan memintanya untuk menjemput mereka di bandara apalagi memberitahunya bahwa mereka akan datang. TSK Geu Yan tidak mengerti detik berikutnya. Oh ngomong-ngomong kakak ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi denganmu. Suara Gu Yunru mencapai telinga Gu Yan. Suara itu sangat dekat sehingga Gu Yan bisa merasakan napas panas yang keluar di dekat telinganya. Dia sedikit menyusut kemudian menoleh dan tersenyum pada Gu Yunru yang harus berbicara dekat dengan telinganya karena suatu alasan kakak apakah kamu suka terlalu dekat saat berbicara. Gu Yunru tetap tenang dan terkekeh sambil menyusut kembali oh maafkan saya, karena bukankah kita selalu berbicara seperti ini sebelumnya? Benarkah Yadi, apa yang ingin kamu tanya Kak Sister? Gu Yan tidak mempercayai kebohongan pihak lain. Just brother, apakah kamu punya pacar? Dengan munculnya kata-kata Gu Yunru. Gu Yingning memasang telinganya dan menegangkan tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Seluruh orang menjadi fokus Lao Gao sedang mengendarai mobil. Melihat Gu Yunru di kaca spion yang memiliki sedikit kegugupan di antara alisnya, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia tertawa dalam hati betapa tidak jujurnya keluarga itu dan Gu Yan. Dia sedikit terkejut tetapi segera sadar well yes. Setelah mengatakan itu, dia langsung bereaksi. Saat melihat emosi kompleks di mata kedua saudara perempuan di kursi belakang. Gu Yan tiba-tiba menyadari jadi kalian berdua melakukan perjalanan khusus hanya untuk ini. Tidak mungkin ini berbeda dari plot saudara perempuan jahat yang saya bayangkan. Pada saat yang sama di suatu tempat di ruang bayangan. Ruangan ini sepertinya menjadi tempat rahasia yang hilang dalam kehampaan. Aturan ruang dan aliran waktu benar-benar berbeda dari yang ada di dunia nyata. Seluruh ruang dipenuhi dengan suasana yang dalam dan tak terduga seperti istana di jurang kuno dan hikmat. Bagian tengah ruang itu dikelilingi oleh lapisan bayangan yang terdistorsi dengan busur biru samar yang berkedip dari waktu ke waktu dalam bayangan seperti portal yang menghubungkan ke dunia lain. Di tanah terdapat istana hitam pekat masuki istana. Di langit-langit akar gelap saling terkait menjadi struktur seperti sarang laba-laba besar dengan obsidian besar yang tergantung dari tengah memancarkan cahaya dingin dan aneh. Di tengah-tengah aula, meja batu hitam persegi besar sangat menarik perhatian. Di sekitar meja batu, di sana duduk sesosok orang yang menurut Gu Yan familiar. Murong Chisangguan Miao Yinmei, Sue Bai Lian dan anggota organisasi malam lainnya. Kursi utama adalah meja batu. Ekspresi Leng Qingqiu tak terduga seperti danau es dan matanya dipenuhi cahaya gelap. Jubah hitam itu tampak berkibar lembut di lingkungan tanpa angin karena kekuatan yang tidak diketahui. Di sekelilingnya bayangan di udara tampak mundur dengan kagum. Beberapa orang lain di ruangan itu tetap diam sementara yang lain memandang Leng Qingqiu dengan kekaguman. Tuan-tuan saya sudah lama tidak bertemu Sangguan Miao Yin sangat senang hingga dia memutuskan untuk tampil baik hari ini. Suasana di istana tegang dan khidmat seolah-olah setiap molekul di udara sedang menunggu perintah yang akan datang. Akhirnya suara Leng Qingqiu terdengar suaranya tidak keras tetapi bergema di ruang tertutup ini. Laporan tentang status rencana. Pertemuan kolektif pertama dari ruang malam organisasi malam dimulai. Aku tidak menyangka bahwa setelah kemampuan persepsiku ditingkatkan, aku bisa membuka ruang baru seperti itu. Xiao Leng, menurutmu lebih seperti itu? Dan jika aku mau, bisakah Gu Yan masuk? Diam dan pertahankan persona Raja Malammu. Xiao Leng menghela nafas pelan karena dirinya yang lain ada janji dengan Lu Ding untuk pergi bermain bersama di akhir pekan. Alhasil, pikiran pihak lain sudah dipenuhi dengan ide untuk segera menyelesaikan urusan organisasi dan kemudian menunggu kencan akhir pekan. Cara berpikir seperti ini sangat buruk. Tetapi aku yang lain akan memiliki pemikiran ini justru karena kekuatan malam tidak lagi mengikis yang lain. Hal semacam ini untuk diri sendiri yang lain bukanlah hal yang baik. Bab 301 Bagaimana hubunganmu dengan gadis dari keluarga Leng? Rumah keluarga Gu Nenek, aku sangat merindukanmu. Gu Yingning melemparkan dirinya ke pelukan Nyonya Gu tua dengan ekspresi imut di wajahnya. Nyonya Gu juga mengusap kepala kecil Gu Yingning dan tersenyum ramah. Oh, Yingningku sudah besar. Aku belum melihatmu selama setahun, Yingning semakin cantik. Gu Yingning senang mendengar ini. Dia terkikik dan berkata terima kasih nenek. Madam Gu tersenyum dan mengangguk lalu menatap Gu Yunru dengan sedikit celaan kamu ingat untuk datang dan menemuiku hari ini. Yang terakhir menunjukkan senyum canggung berjalan maju dan memegang lengan Madam Gu bukankah karena perusahaan terlalu sibuk mengapa kamu tidak datang ke sini segera setelah punya waktu. Sibuk lebih baik tidak datang menemui kami berdua orang tua nenek. Sisi lainnya. Tuan Gu Tianlong yang diabaikan oleh semua orang sedang duduk di samping sambil minum teh dengan serius.
Tuan Gu, mengapa Anda minum teh sendirian di sini? Gu Yan berjalan mendekat mengambil cangkir dan mengisi dirinya dengan teh sambil tersenyum. Melihat ini Gu Tianlong sedikit mengernyit dan mendengus dingin, kamu masih saja tidak sopan. Namun setelah mengatakan itu setidaknya ada seseorang yang memperhatikannya dan Gu Tianlong merasa sedikit lebih baik. Kita adalah keluarga, tidak perlu terlalu formal. Sangat merepotkan untuk mengikuti aturan. Gu Yan Xingmin menyesap teh berhenti sejenak lalu menatap Gu Tianlong sambil tersenyum. Oh kakekku tersayang, apakah kau tahu ada orang jenius dengan keterampilan manajemen? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Pembangunan Light of Hope telah selesai dan kelas-kelas telah dibagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Dia dapat menemukan bakat biasa tetapi dia perlu berpikir keras tentang bakat manajemen di antara para pejuang. Karena ini adalah organisasi Anda sendiri, bakat manajemen harus yang terbaik. Setelah mendengar ini, Gu Tianlong meletakkan cangkir tehnya dan menatap Gu Yan dengan ekspresi sedikit marah. Anda begitu perhatian tanpa alasan. Tidak heran Anda datang ke sini. Tuan Gu, mengapa Anda mengatakan itu kepada saya? Saya hanya sangat merindukan Anda, itu sebabnya saya datang ke sini. Tiba-tiba saja terpikir olehku bahwa ada hal seperti itu dan kemudian aku mengatakannya dengan lantang. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Sungguh menyayat hati bahwa kamu masih memikirkanku seperti ini. Gu Yan menutupi dadanya dengan tangannya, ekspresinya penuh kesakitan. Hati Gu Tianlong berdenyut ketika dia melihat ini. Ini putra Tian Mingku cucuku. Meskipun dia tidak lagi mengejar Sen Waner dari keluarga Sen, mengapa dia menjadi begitu sembrono? Tetapi jarang cucuku meminta bantuanku, jadi aku harus membantunya. Oke, berhenti bertingkah. Gu Tianlong menyesap teh tanpa ekspresi. Orang tua dari keluarga Jiang Hai Luo adalah teman baikku. Keluarga mereka berspesialisasi dalam melatih prajurit. Seharusnya ada bakat yang kamu inginkan. Mendengar ini, Gu Yan tertegun. Paman Gu, bagaimana kamu tahu? Dia baru saja akan bertanya bagaimana kamu tahu aku ingin menggunakannya untuk prajurit. Gu Tianlong mendengus dingin. Ayahmu meminta 10 pembunuh dari keluarga Gu. Kamu tidak perlu menebak untuk tahu bahwa itu untukmu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di luar. Jika kamu butuh sumber daya, keluarga Gu kami akan mendukungmu. Dan kamu harus ingat. Gu Tianlong mengatakan ini, letakkan cangkir tehnya, memandang Gu Yan dan berkata dengan serius, selesaikan masalah yang bisa kamu selesaikan sendiri. Tetapi jika kamu menemukan seseorang atau sesuatu yang tidak mampu kamu sakiti, kamu harus membahasnya dengan keluarga segera. Jangan lakukan sendiri. Setelah mendengar ini Gu Yan sedikit terkejut. Apakah ini ikatan keluarga besar? Apakah ini persatuan keluarga penjahat? Gu Yan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Aku akan terima kasih kakek. Kakek. Gu Tianlong mengangkat alisnya sedikit lalu meminum tehnya dalam diam. Dan tiba-tiba Gu Tianlong seperti teringat sesuatu. Dia memandang Gu Yan dan berkata, omong-omong, bagaimana hubunganmu dengan gadis dari keluarga Leng? Ada rumor di mana-mana, kapan kamu akan mengklarifikasinya? Begitu kata-kata ini keluar, brush. Gu Tianlong memperhatikan bahwa beberapa tatapan tiba-tiba mengarah padanya. Dia tertegun dan melihat ke arah sumber tatapan itu. Tiba-tiba aku mulai berkeringat deras. Dia melihat istrinya, Nyonya Guluking, menatapnya dengan tatapan ramah. Dua cucu perempuannya menatap Gu Yan dengan saksama. Ada apa? Apakah pertanyaanku salah? Setelah mendengar ini, Gu Yan juga menjawab dengan tenang. Hubungan antara King Qiu dan aku sangat baik. Tetapi hubungan kami tahan lama, jadi tentu saja tidak semisterius yang dikatakan dunia luar. Aku akan membawa King Qiu bersamaku ketika aku mempersiapkan pertemuan tahunan untuk mengumumkan ini secara resmi. Saat suara Gu Yan jatuh, ekspresi Gu Yunru dan Gu Yingning juga menjadi semakin aneh. Ketika saya mendengar bahwa Gu Yan ingin membawa Leng King Qiu ke pertemuan tahunan, mereka merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Setelah Gu Yan selesai berbicara, dia meletakkan cangkir teh dan tersenyum pada Nyonya Gu. Apakah tidak apa-apa, Nenek? Setelah mendengar ini, Nyonya Gu mengangkat bibirnya, mengangguk, dan tersenyum. Ini cintamu, terserah kamu untuk memutuskan. Terima kasih, Nenek. Sekarang setelah Nyonya Gu berbicara, tampaknya masalah ini telah diselesaikan. Sebelum meninggalkan rumah besar Gu, Gu Yan bertemu dengan orang yang tak terduga. Yaitu, pertemuan tahunan Mergude akan segera tiba. Saya yakin Tuan Ziwa juga akan menantikan pertemuan dengan Anda saat itu. Pelayan Sui Huahu yang sudah lama tidak terlihat berdiri di depan Gu Yan dan yang lainnya. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan suasana hatinya yang penuh kemenangan, sedikit kepuasan di sudut matanya masih terlihat oleh Gu Yan. Gu Yan mengatakan pada saat itu bahwa selama dia bisa bertahan sampai pertemuan tahunan, dia tidak akan lagi bertemu atau menghubungi tuan mudanya, Gu Ziwa. Maka tidak hanya dia tidak akan mengungkap hubungan mereka, dia bahkan akan dapat membantunya dan tuan muda Ziwa hidup bersama. Dan tenggat waktu ini akan segera tiba. Gu Yan tahu apa maksud pihak lain, jadi dia berpura-pura tidak berdaya dan berkata, saya tidak menyangka Anda bisa bertahan begitu lama. Sepertinya saya akan kalah kali ini, saya mengakui ketekunan Anda. HMPH, terima kasih atas pujiannya, Tuan. Sui Hua ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Sui Hua membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada Gu Yan dan yang lainnya, lalu pergi. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Master Gu Ziwa di pertemuan tahunan. Kapan Sui Hua menjadi begitu dekat denganmu, Gu Yan?
Gu Yanxie tidak akan menjadi milikmu. Gu Yunru dan Gu Yingning memandang Gu Yan dengan curiga. Mulut yang terakhir berkedut, bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengannya? Ini jelas penuh dengan mesi oke selain itu. Gu Yan memandang Gu Yunru dan Gu Yingning yang masih mengikutinya. Mengapa kalian masih mengikutiku? Aku akan pulang. 2. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Yunru menatap Gu Yan dengan sedikit kebingungan. Jika kami tidak mengikutimu, di mana kami akan tinggal? Betul sekali. Gu Yingning mengangguk dan melotot pada Gu Yan. Kakak, mohon jangan tinggalkan kami. Karena kita sudah datang ke Jianghai sebagai seorang tiran lokal, kau harus bertanggung jawab untuk kami. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah rumah kakek nenekmu cukup besar untuk kamu tinggali? Gu Yan perlahan mengetik beberapa tanda tanya. Apakah para suster ingin kembali bersamanya? Baru saja aku memikirkan ini. Dia melihat kedua saudara perempuan yang kejam di depannya yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Untuk sesaat sudut mulutnya berkedut. Bab 302 hidup ini tidak mudah. Xiao Leng menghela nafas di ruang gelap. Semua orang melaporkan status rencana sebelumnya. Bai Lian adalah orang pertama yang mengatakan semua anggota sekte Xuan Wu telah dipastikan tewas. Pewaris Xuan Wu Qi meninggal dan Xuan Wu Qi diserap. Seorang pria tampan berkata perlahan, menurut penyelidikan saya dan Ajian, telah dipastikan bahwa alamat klub bunga persik adalah area terlarang No. 5 karena kemunculan klan Nether perkumpulan bunga persik musnah. Dengarkan ini. Pria yang diperban bernama Ajian berkata dengan tercekat roh kuno-kuno itu. Pria tampan itu bernama Han Ying. Dia mengambil alih percakapan dan berkata dengan hormat kepada Leng Qingqiu, Ajian berarti bahwa menurut apa yang dikatakan oleh para pejuang yang kami interogasi, energi kuno muncul di area terlarang No. 5. Dikombinasikan dengan alamat klub bunga persik, kami berspekulasi bahwa energi kuno adalah energi dewa bunga dari klub bunga persik. Berbicara tentang ini, Sangguan Miaoyin juga menyela dan berkata, Master, klan Nether juga telah dikonfirmasi oleh Departemen Prajurit sebagai kelompok monster kuno. Ketika kami berada di area terlarang, wanita yang tampak seperti monster kuno juga memanggil raja mereka raja. Raja dengan jelas menyatakan bahwa dia tahu niat kita untuk pergi ke area terlarang. Seharusnya mengacu pada fakta bahwa prajurit sekte ingin menemukan energi kuno. Bai Lian memelototi Sangguan Miaoyin ketika dia mendengar ini. Sialan, Sangguan Yu mengganggu saya lagi. Mei Sui angkat bicara saat ini. Master Lin Yingyin, menteri fraksi perdamaian Departemen Prajurit, telah dicopot dari jabatannya dan kekuasaannya telah dikosongkan. Kepala cabang Jianghai Bai Jun juga dibawa kembali ke markas untuk penyelidikan. Sekarang fraksi perdamaian tidak memiliki pemimpin, ini mungkin menjadi kesempatan kita. Setelah mendengar ini, Leng Qingqiu kurang lebih memahami situasi saat ini. Dia pura-pura diam sesaat lalu perlahan berkata, Sangguan Miaoyin dan yang lainnya harus terus menyamar di Departemen Prajurit. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah memasuki manajemen senior departemen untuk mendapatkan lebih banyak informasi internal. Ya. Leng Qingqiu menatap pria yang memegang kipas lipat itu lagi. Clivia Yu harus terus melindungi Leng Linger secara diam-diam. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa di kampus, segera laporkan kepada saya. Clivia mengangguk hormat ya. Adapun yang lain, teruslah mencari anggota organisasi yang cocok dan merekrut mereka. Akhirnya Leng Qingqiu melirik semua orang dengan tatapan dingin semuanya. Insiden area terlarang ini telah menyoroti kelemahan fatal Anda, yaitu kekuatan yang tidak mencukupi. Semua orang harus menggunakan semua sumber daya dan waktu yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Ya, Bai Lian menarik kepalanya, dia paling benci berlatih. Bagaimanapun, bukankah pesona bawaannya menarik? Sudah hampir waktunya. Leng Qingqiu mengangguk dengan puas. Oke, mari kita tunda rapatnya. Kuas sesaat ruang di sekelilingnya mulai berangsur-angsur terdistorsi. Semua orang mendapati diri mereka seperti saat mereka memasuki tempat ini, tubuh mereka mulai menjadi ilusi. Saat cahaya putih menyala, Sangguan Miaoyin dan yang lainnya terbangun di rumah sakit prajurit. Dia masih mempertahankan gerakan yang sama seperti saat dia memasuki ruang bayi. Desis, kamu layak menjadi tuannya. Sangat mudah untuk melakukan hal seperti itu. Sangguan Miaoyin menghirup udara dingin, kekuatan tuannya menjadi lebih kuat lagi. Aku harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi kecepatan tuanku, keluarga Leng. Kesadaran Leng Qingqiu juga kembali ke ruang kerja, dia menghela napas. Saat persepsinya meningkat, dia menemukan bahwa dia mampu menciptakan ruang bayangan seperti itu. Dan itu dapat menarik kesadaran anggota organisasi malam. Dengan cara ini, Anda dapat menunjukkan wajah Anda dari jarak jauh sambil tetap di rumah meskipun. Sepertinya dunia ini sudah memiliki teknologi ini. Sepertinya aku pernah mendengar Gu Yan mengatakan itu disebut semacam tautan video. Ngomong-ngomong soal video, Leng Qingqiu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat telepon yang tergeletak di atas meja. Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba. Ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Apakah kamu ingin menelepon Gu Yan? Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya sendiri, tetapi akhir pekan adalah lusa. Jika saya memukul pihak lain sekarang, bukankah itu akan tampak seperti saya terlalu sengaja? Selain itu, jika Gu Yan sibuk, apakah akan mengganggunya jika saya meneleponnya sekarang?
Jika Guyan salah paham bahwa dia sepertinya sangat menyukainya, itu akan membuatnya merasa sangat malu. Aku yang lain menangis dan membuat keributan di depan Tungku. Apakah kamu masih peduli tentang rasa malu itu? Xiao Leng, diamlah, itu semua adalah kecelakaan. Leng Qingqiu tersipu dan mengepalkan tinjunya dan bersumpah aku pasti tidak akan meneteskan air mata di depan Guyan lagi. Akulah Raja Malam, sebaiknya kau. Kalau begitu masih ada waktu sebelum akhir pekan. Selama waktu ini Anda harus menahan kesepian dan membaca buku membaca. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, entah kenapa dia menunjukkan sedikit keraguan. Namun segera dia merenungkan dirinya sendiri. Leng Qingqiu, Leng Qingqiu, ada apa denganmu? Jelas sekali aku dulu sangat suka membaca dan belajar. Tapi belakangan ini aku semakin malas. Ini salah, ini seharusnya tidak terjadi, aku harus menjadi diriku yang dulu lagi. Jadi, saatnya belajar. Leng Qingqiu mengambil ponselnya dan berjalan ke ruang esports. Kenapa pergi ke ruang esports? Xiao Leng Yu tidak mengerti. Sekarang kita harus menggunakan produk penelitian ilmiah yang ada untuk belajar lebih efisien. Sebagai contoh, sekarang saya dapat langsung mencari informasi lengkap secara online. AI akan membaca untuk saya dan saya hanya perlu mendengarkan. Leng Qingqiu berkata dengan percaya diri saat itu. Saat pintu ruang esports tertutup, suara komedi romantis perlahan terdengar dari dalam rumah. Xiao Leng mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada diri. Apa yang menyebabkan Night King yang begitu kejam menjadi seperti sekarang? Life tidak mudah. Xiao Leng menghela napas sepertinya. Saatnya pergi berbicara dengan Lu Ding lagi. Bab 303 Tanur, akhirnya tiba, saya sudah lama menunggumu. Malam itu berorientasi keluarga. Hohohok Xiaoyan bawa adikmu Yunru dan adikmu Yingying untuk mengidentifikasi kamar tidur. Sumurong melihat betapa kedua saudara perempuan itu saling menyukai untuk mengatakan mengapa. Terima kasih kakak. Su Gu Yunru dan Gu Yingying menjawab serempak. Gu Yan dan Gu Tianming saling memandang selama beberapa detik. Ahis, inikah pesona bahasa? Xiao Yan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Tianming, jangan hanya duduk di sana, pergi dan bantu membersihkan meja. Sumurong mengerutkan kening ketika dia melihat dua ayah dan anak ini sangat tidak tahu sopan santun. Gu Tianming melarikan diri mengenakan celemek. Gu Yan menatap tanpa daya pada Gu Yunru dan Gu Yingying yang tersenyum. Baiklah, ikut aku. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Villa keluarga Gu juga sangat besar, jadi tidak masalah jika ada beberapa orang lagi yang tinggal di sana. Gu Yan menunjuk ke beberapa kamar kosong dan berkata, Anda dapat memilih salah satu yang Anda suka. Kamar manapun di sini tersedia. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saja para pelayan. Gu Yunru melihat beberapa kamar dan mengangguk puas. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Gu Yan dengan penuh arti. Kamar mana yang Leng Qingqiu tempati? Mengapa ini melibatkan Qingqiu-ku? Mulut Gu Yan berkedut. Qingqiu belum pindah. Pada titik ini dia berhenti kemudian menekankan, kamu tidak perlu khawatir tentang di mana dia tinggal. Keluarga Gu tidak kekurangan uang lagi pula. Jika semuanya tidak berhasil, aku akan membeli 2 rumah lagi dan tinggal bersamanya dengan cara yang berbeda. Mendengar kata-kata sombong ini dan mengingat tidak ada orang lain di sekitar, wajah asli Gu Yingying terungkap lagi. Dia mendengus dingin. Apakah kamu mulai menunjukkan wajah asli tuan muda kaya sekarang? Jika kamu menjadi kepala keluarga, bukankah keluarga Gu yang besar ini akan hancur karenamu? Gu Yingying sangat tidak senang. Sialan, kenapa Leng Qingqiu? Menyebalkan sekali. Gu Yan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jangan sebutkan bahwa aku belum menjadi kepala keluarga Gu. Bahkan jika ada sedikit nada bangga dalam nadanya, selama Qingqiu ada di sini, keluarga Gu tidak akan pernah jatuh, sekeras apapun aku mencoba. Gu Yunru merasa sangat tidak senang ketika dia mendengar Gu Yan terus memanggil Qingqiu kita ke kiri dan ke kanan. Di permukaan, dia tersenyum riang dan berkata, apakah Anda begitu mempercayai putri sulung keluarga Leng? Benar, bahkan aku pun pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia mahir dalam segala hal mulai dari musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Bahkan lingkaran elit bisnis pun penuh dengan kisah-kisah legendanya. Hingga hari ini lukisannya masih dihargai di museum internasional terbesar di barat. Jadi Gu Yunru memandang Gu Yan dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya dengan penuh arti, sosok legendaris seperti itu tidak akan menikahi pria acak bahkan setelah melalui hal semacam itu. Apalagi karena kamu pecundang seperti itu. Oh, sepertinya kamu bisa berlatih lagi, saudara. Tetapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Leng Qingqiu akan jatuh cinta padamu seperti ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia sebenarnya untuk... Kata-kata itu belum selesai Gu Yunru berhenti berbicara. Karena Gu Yan terus tersenyum, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya tertarik pada kekayaan keluarga Gu dan kekuatan prajurit keluarga Gu. Atau sesuatu tapi. Aku mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa Qingqiu tidak setuju untuk bersamaku karena alasan ini. Benar, dia bahkan mengenal Leng Qingqiu lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri. Karena kamu tahu segalanya tentang orang lain. Perasaan sebenarnya yang ditunjukkan Leng Qingqiu di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Jadi mengapa? Karena Qingqiu dan aku adalah cinta sejati. Ketika Gu Yan mengatakan ini, dia sangat serius dan tulus. Gu Yunru tercengang dengan apa yang dilihatnya.
Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala Guyan. Kamu benar-benar sudah dewasa. Tapi aku masih perlu bertemu dengan Leng Qingqiu sebelum pertemuan tahunan. Karena, Gu Yunru menatap Guyan sambil tersenyum, aku adikmu pasti tidak ada masalah untuk mengenal kakak iparmu kan? Apakah ini pantas? Guyan sedikit menolak karena dia tidak ingin kencannya diganggu oleh orang lain. Apakah pantas atau apakah ikatan cinta suci antara kamu Guyan dan Leng Qingqiu hanya ini? Gu Yunru bertanya balik. Meskipun aku tidak perlu membuktikan kepada siapapun ikatan cinta murni antara Qingqiu dan aku. Tapi sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku merasa sedikit kesal. Guyan menepis lengan Gu Yunru dan menatapnya dengan ramah. Kalau begitu, mari kita lakukan lusa. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk memperkenalkanmu kepada Qingqiu dan saudara iparku. Kalau begitu aku akan menantikannya. Gu Yunru juga balas tersenyum, lalu berjalan ke arah Gu Yingning, yang ekspresinya rumit, menepuk bahunya, dan berkata, aku baik-baik saja di sini. Yingning, bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata itu jat, Gu Yingning menggertakkan giginya dan berbisik, aku tidak peduli tentang itu. Dia memelototi Guyan, kakak Zayuyu adalah jenis bajingan yang akan membantu orang lain menghitung uang mereka setelah ditipu. Setelah memarahi, Gu Yingning berlari kembali ke kamarnya sendirian. Ada apa dengan anak ini? Guyan tercengang. Gu Yunru juga mengangkat bahu, siapa tahu, omong-omong. Dia menatap Guyan, aku belum pernah ke Jianghai sebelumnya. Bisakah kamu mengajak kami berbelanja pakaian besok? Aku akan bertemu Leng Qingqiu lusa dan aku tidak ingin kalah darinya dalam hal temperamen dan penampilan. Mendengar ini, Guyan memandang Gu Yunru dari atas ke bawah, lalu terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak peduli tentang perubahan ekspresi orang lain dan berkata tanpa ragu, apakah kamu sebanding dengan Qingqiuku? Sulit, tinjunya keras. Gu Yunru berusaha keras untuk tetap tersenyum, tetapi urat-urat di lehernya keluar karena terlalu marah. Hehe, dia menarik napas dalam-dalam, tidak marah. Gu Yunru terkekeh dan menatap Guyan dengan senyum ramah. Lalu adik akan menantikan hari esok. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke kamar. Guyan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada apa? Mengapa saya merasa perilaku Gu Yunru dan Gu Yingning begitu aneh? Apakah perilaku kedua orang ini terlalu memperhatikan Leng Qingqiu? Mungkinkah Guyan sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melebar? Mungkinkah kedua orang ini menyukaiku Uno? Guyan dengan cepat membuang ide ini. Bagaimana dia bisa memiliki 3 kesalahpahaman besar dalam hidup? Bagaimana saya bisa disukai orang lain padahal saya pecundang menurut latar? Jadi bukan aku yang menyukainya tapi Leng Qingqiu. Lagi pula gaya melukis Leng Linger sudah sangat aneh. Ya, menurut teori bahwa para jenius saling tertarik satu sama lain. Wajar jika Gu Yunru dan Gu Yingning jatuh cinta pada Leng Qingqiu, kan? Tidak heran aku ingin bertemu dengan Qingqiu. Guyan menghela nafas pelan. Tidak baik bagi orang ini untuk menjadi terlalu sempurna. Siapa yang tahan dengan fakta bahwa dia populer di kalangan pria dan wanita? Seperti yang diharapkan, itu adalah Qingqiu dari keluarga kami. Guyan berpikir sambil berjalan menuju kamar tidurnya. Dia sudah menantikan kencan lusa. Memikirkan hal ini, dia mendorong pintu hingga terbuka. Begitu dia memasuki pintu, angin dingin yang tak dapat dijelaskan bertiup di tubuhnya. Pada saat yang sama, Guyan juga menemukan sosok yang mengejutkannya. Aku melihat bahwa orang lain itu mengenakan gaun panjang sederhana dan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit yang setengah tertutup. Di bawah cahaya bulan wajah dingin dan cantik orang lain terungkap. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, akhirnya tiba juga tripod tungku. Aku sudah lama menunggumu Guyan. Bab 304 memperkirakan bahwa Guyan membunuh Leng Qingqiu. Ada cahaya redup di kamar Guyan. Di kedua sisi meja kristal. Guyan dan Xiao Leng duduk di sofa kecil di kedua sisi. Di atasnya ada teh dan camilan yang baru saja dibawa oleh para pelayan. Tentu saja Guyan mengambilnya di depan pintu. Xiao Leng tersenyum dan menatap Guyan. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah karena aku sangat cantik? Guyan melirik Xiao Leng dan berkata perlahan, agak tidak terduga. Kecelakaan, padahal kamu yang biasanya menegurku. Oh, jadi kamu benar-benar tersentuh dengan inisiatifku. Baiklah, kita tidak bisa melanjutkan topik ini. Guyan menuangkan secangkir teh untuk pihak lain dan kemudian bertanya, aku tersentuh apa yang bisa disentuh tentang kau dan aku? Lebih baik mengatakan bahwa ketika kau datang ke tempatku, aku tidak berani bergerak. Xiao Leng melirik cangkir teh itu lalu menatap Guyan dengan penuh arti, cangkir ini apakah aku sudah menggunakan yang lain? Guyan dengan cepat meletakkan cangkir teh yang baru saja diambilnya. Dia berkata tanpa daya, itu sekali pakai digunakan untuk menjamu tamu. Buang saja setelah digunakan. Oh. Ayo, apa yang ingin kamu lakukan denganku kali ini? Mendengar ini, Xiao Leng pura-pura menghela napas sedih, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. Mungkinkah aku tidak bisa datang menemuimu jika aku tidak ada urusan? Luding, sebenarnya aku juga sangat kesepian. Diriku yang lain bisa menikmati siang hari, tapi aku hanya bisa menyelinap keluar dari tubuhnya dengan hati-hati seperti ini. Apakah kamu tahu betapa tidak nyamannya perasaan ini membuatku merasa?
Pada titik ini Xiao Leng mengerutkan bibirnya, mengangkat kepalanya dan sedikit air mata melintas di matanya. Lu Dingyu adalah satu-satunya yang bersedia menemaniku seperti ini, jadi aku hanya ingin berbicara denganmu. Apakah permintaan sekecil itu mengganggumu? Setelah mendengar ini, Guyan menyela tanpa ragu-ragu, jangan bertingkah. Xiao Leng, cepat dan beritahu aku apa yang terjadi. 1 detik 3 detik. Xiao Leng secara bertahap berubah dari tampak menyedihkan menjadi sangat tenang. Dia hanya menatap Guyan dan berkata dengan tenang, bajingan. Apakah aku bajingan lagi? Bisakah kamu menonton lebih sedikit drama TV? Hahaha, yang menonton serial TV bukan aku, tapi aku yang lain. King Qiu, dia sedang menonton TV, kamu bercanda. Oh, jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Setelah berdebat selama beberapa menit, Xiao Leng akhirnya mulai berbicara tentang tujuan kunjungan mereka. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan bas. Sebuah lubang hitam muncul dan seekor kucing hitam kecil jatuh dari sana, meong. Yeye dengan ekspresi bingung di wajahnya ditarik dari jarak jauh oleh Xiao Leng menggunakan kekuatannya. Pertama, mari kita lihat bagaimana Yeye dibesarkan olehmu. Xiao Leng mencubit leher Yeye dan mengangkatnya. Ketika dia melihat sedikit kemanusiaan di mata orang lain, dia mengangguk puas. Sepertinya dia cukup makan. Setelah mengatakan itu, dia meletakkannya di lengannya dan mulai menguleni dengan lembut. Yeye tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa aku tiba-tiba muncul di sini dengan nyonya rumah saat aku sedang tidur? Guyan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Tentu saja makanan kucing yang kami gunakan adalah kualitas terbaik. Bagi Yeye, makanan terbaik bukanlah makanan kucing. Xiao Leng tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tentu saja, dia tidak membahas topik ini lebih lama tetapi melanjutkan kekuatan malam telah berhenti mengikis diri saya yang lain. Tak lama kemudian, pengaruh kekuatan malam pada dirinya akan benar-benar menghilang. Begitu kata-kata ini keluar, Guyan tertegun meskipun dia kurang lebih sudah menduga bahwa belati Raja Malam akan berdampak pada jiwa orang. Tapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Leng, dia merasakan rasa takut. Bagus. Untungnya, saya telah melakukan banyak pekerjaan, jika tidak, King Qiu sepertinya akan menjadi seperti di buku aslinya. Xiao Leng sepertinya merasakan jaminan Guyan dan dia berkata dengan tenang, aku yang lain tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan malam dan itu sebenarnya karena kamu. Jika kamu tidak muncul, dia akan mengikuti rute yang sudah ditetapkan dan menjadi Raja Malam. Rute yang ditetapkan? Guyan tidak begitu mengerti. Xiao Leng perlahan menolehkan kepalanya, matanya bertautan dengan mata Guyan. Dia berkata kata demi kata, serap darah jantung Lenglinga, jadilah Raja Malam dan hancurkan dunia. Klik jantung Guyan berdegup kencang. Dia menatap Xiao Leng dengan kaget, dan sudut mulut yang terakhir melengkung membentuk busur berbahaya. Apa yang terjadi? Mengapa Xiao Leng tahu semua ini? Bukankah ini plot aslinya? Guyan menemukan bahwa dia sepertinya masih belum memahami Xiao Leng. Xiao Leng menghaluskan rambut Yeye dan berkata sambil tersenyum, bersyukurlah karena penampilanmu nubuat ini tidak akan menjadi kenyataan. Nubuat ya Xiao Xie, apakah kamu masih ingat? Xiao Xie adalah buku jahat kuno yang dapat memenuhi keinginan si pemohon dengan membayar harga. Guyan mengangguk, aku tahu. Ketika Xiao Leng mendengar ini, sedikit minat muncul di matanya. Nubuat ini diramalkan oleh Xiao Xie. Jika tidak, mengapa menurutmu dia akan datang kepadaku dan diriku yang lain? Dan mengapa kamu memilihku dan diriku yang lain sebagai Raja Malam? Tunggu, cepuku agak kering. Guyan memandang Xiao Leng, menarik napas dalam-dalam dan bertanya, maksudmu belati yang menjadi Raja Malam sebenarnya milik buku jahat itu? Betul sekali. Lalu mengapa kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak tahu bagaimana Raja Malam? Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya, tetapi setelah pergi ke area terlarang, hubungan antara kamu dan diriku yang lain telah menghangat dan persepsimu telah meningkat, jadi aku bisa memahami lebih banyak hal. Guyan masih tidak mengerti setelah mendengar ini. Bisakah kamu mengerti? Bisakah King Qiu juga mengerti? Dan apa hubungannya kehangatan perasaan dengan persepsi? Setelah dia selesai berbicara, Xiao Leng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku menolak untuk menjawab paruh kedua pertanyaan. Tapi soal pertanyaan pertamaku dapat memberitahumu bahwa apa yang aku ketahui tentang yang lain adalah apa yang aku ingin dia ketahui. Bagaimanapun. Setelah mengatakan itu, Xiao Leng sedikit memutar tubuhnya dan bergerak mendekat ke Guyan hingga dia hampir bisa mendengar suara napas di antara mereka. Xiao Leng akhirnya berhenti. Dia menatap langsung ke mata Guyan yang ingin tahu kebenaran dan berkata perlahan, aku adalah pemilik Xie Dian saat ini. Selama insiden, Leng Qingqiu menciptakan kepribadian kedua yang disebut aku. Karena aku tidak memiliki emosi, buku jahat itu mengikatku padanya dan aku yang lain terikat pada belati Raja Malam. Aku bertanggung jawab untuk menstabilkan emosi kepribadian utama dan memastikan bahwa dia menjadi Raja Malam sesuai dengan ramalan. Dan kamu melanggar ramalan ini, tetapi dengan itu datang ramalan baru. Berbicara tentang bas ini, sebuah buku kultus muncul entah dari mana. Brush brush brush. Dia membalik halaman dengan cepat di depan Guyan hingga dia berhenti. Gu Yanjai melihat isi ramalan di buku kultus. Guyan membunuh Leng Qingqiu. Dunia prajurit dihancurkan oleh Guyan. Guyan berhasil. Setelah melihat 3 ramalan yang dipajang, Guyan tertegun. Bab 305 meningkatkan kesukaan memori baru. Ramalan tentang apa ini? Guyan menarik napas dalam-dalam dan membaca isi buku itu dengan cermat.
Pasal 1 Gu Yan membunuh Leng Qingqiu. Gu Yang Uyan seharusnya adalah aku kan? Leng Qingqiu adalah bayi besar kita kan dan kemudian. Kenapa aku tidak bisa mengerti kata-kata ini ketika disatukan aku membunuh Leng Qingqiu? Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa membunuh Leng Qingqiu pasal 2? Dunia prajurit dihancurkan oleh Gu Yan. Kamu akan memberiku naskah bos kan? Biar aku menghancurkan dunia. Jika aku menghancurkan dunia bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan Qingqiu? Mustahil tidak mungkin artikel 3 Gu Yan berhasil. Saya berhasil. Gu Yan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Jika dia harus mengatakan apa yang paling ingin dia capai, itu pasti membuat Leng Qingqiu mengubah akhir cerita aslinya. Bisakah ini jelas bertentangan dengan poin pertama? Bagaimana saya bisa membunuh Qingqiu? Gu Yan memandang Xiao Leng yang menunjukkan senyum yang tidak dapat dijelaskan dan kemudian menunjuk ke buku kultus. Apakah semua ini ditulis dengan santai? Tidak, ini adalah hasil yang diprediksi berdasarkan rute yang sedang Anda ambil. Saya ingin bertanya apakah ada kemungkinan buku ini sudah terlalu tua dan kemampuan nubuatnya tidak lagi efektif. Kata-kata itu jatuh. Hei manusia, apa yang menurutmu terjadi pada bintang ini? Buku kultus di depannya dengan cepat menutupkan mulut besar penuh gigi tajam terbuka di sisi buku dan mata merah terbuka di atas mulut besar itu. Gu Yan sama sekali tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan, dia hanya memijat alisnya karena sakit kepala. Ceka, sudah aneh bahwa sebuah buku dapat berbicara dan mengabulkan permohonan. Sekarang ada lagi ramalan rusak seperti itu. Kalian semua masih saja penuh teka-teki. Hei Hu di keluarga saya mengerti. Xiao Xie terbang di sekitar Gu Yan dengan tidak puas dan mendengus dingin. Manusia, prediksi dalam buku ini tidak akan pernah salah. Jadi, Anda pasti akan mengalami 3 ramalan ini di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar. Gu Yan membalas, lalu bagaimana nubuat Qingqiu bisa dilanggar? Yah. Ini. Xiao Xie tersedak dan tidak bisa berkata-kata seolah-olah dia merasa malu untuk dibantah, tetapi dia tidak tahu mengapa ramalan itu menjadi tidak valid. Jadi saya harus melawan dengan paksa, ini adalah kecelakaan. Tidak akan ada kecelakaan seperti itu lagi. Oh Haftar semua, Anda sudah kedaluarsa, jadi ramalannya tidak valid. Gu Yan melanjutkan karena ramalan Qingqiu dapat diubah, lalu tidak bisakah ramalanku juga diubah? Secara teoritis. Xiao Xie tergagap dan ingin menjelaskan sesuatu. Jika aku mengambil langkah lain, apakah ramalan ini juga akan berubah? Gu Yan meraih Xiao Xie yang sedang terbang di udara. Yang terakhir berjuang dengan cara yang sangat manusiawi tetapi akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman Gu Yan sehingga dia harus menjelaskan alasannya. Sialan manusia itu, karena kamu adalah keberadaan khusus yang dapat memengaruhi arah nubuatan. Adapun mengapa kamu begitu istimewa aku tidak tahu. Ketika Xiao Xie mengatakan ini, dia menatap Gu Yan dengan bingung, dia ingin memata-matai dia. Namun, dia menemukan bahwa Gu Yan tampaknya diblokir oleh sesuatu yang membuatnya tidak dapat melihat informasi apapun. Mungkin karena inilah pihak lain mampu memengaruhi arah nubuat. Namun, satu-satunya yang bisa menghentikan saya mengintai adalah orang itu dulu. Yang bernama Xiao Ai pada saat ini bas. Saat tubuh Xiao Xie bergetar, dia berubah menjadi cahaya hitam dalam sekejap mata dan tenggelam ke dalam alis Xiao Leng. Gu Yan kemudian menatap Xiao Leng mengerutkan bibirnya dan bertanya pada Xiao Leng apakah ramalan ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Mendengar ini, Xiao Leng melangkah maju, menatap mata Gu Yan dengan penuh arti, dan berkata, jika aku bilang ya. Luding, apakah kamu masih akan tetap pada rencanamu? Kata-kata itu jatuh. Gu Yan tercengang, waktu mengalir dalam keheningan suara sunyi. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Gu Yan mengepalkan tinjunya menatap Xiao Leng dan berkata perlahan ya. Tapi aku tidak akan membiarkan ramalan itu terjadi, katakan padaku mengapa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, karena aku paling mencintai Qingqiu. Xiao Leng hanya menatap Gu Yan seperti itu. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu dalam waktu yang lama. Dia mengangkat sedikit sudut mulutnya, benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu. Xiao Leng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik dan berjalan menuju jendela Prancis selangkah demi selangkah. Sudah hampir waktunya, aku ingin kembali. Topiknya berubah begitu cepat sehingga Gu Yan tidak dapat bereaksi sejenak. Bukankah seharusnya kau mengejekku? Ini prosedur yang benar. Pergi sekarang, Gu Yan bertanya kepada pihak lain tanpa sadar bagaimana. Xiao Leng berhenti dan menoleh, senyum main-main muncul di wajahnya. Tidak tega meninggalkanku? Di bawah sinar bulan, Xiao Leng memberi orang perasaan seperti peri malam yang mempermainkan hati orang. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Gu Yan memalingkan muka. Dia tidak terbiasa dengan Xiao Leng menggunakan tubuh Qingqiu untuk mengatakan hal seperti, "Hehe, goodbye Furnace, aku juga sangat senang malam ini." Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Xiao Leng mengulurkan tangannya dan pusaran hitam muncul. Beginilah cara dia datang ke sini, kata-kata apa kata. Gu Yan memandang pihak lain dengan agak bingung, yaitu Xiao Leng melangkah ke dalam pusaran hitam dan tenggelam ke dalamnya. Suara itu akhirnya mencapai telinga Gu Yan, aku kesepian tentang bas ini. Pusaran itu menghilang pada saat yang sama. Kepercayaan dari objek cinta murni telah meningkat menjadi 93. Buka fragmen memori baru, silakan periksa. Suara perintah sistem terdengar. Gu Yan tertegun sejenak. Apakah kesukaan telah meningkat?
Dan itu bertambah 2 setiap kali apa-apaan. Guyan mengingat bagaimana penampilan Xiao Leng ketika dia pergi barusan. Orang ini sepertinya tidak meningkatkan kesukaannya Meo. Pada saat ini, Ye Ye berjalan ke kaki Guyan, mengangkat kepalanya dan memanggil Guyan. Seolah-olah dia mengungkapkan kebingungannya tentang hilangnya nyonya rumah secara tiba-tiba. TSK, bahkan membangunkan Ye Ye. Guyan mengangkat Ye Ye tanpa daya dan karena dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya, dia menyerah memikirkannya. Karena saya telah memperoleh fragmen memori baru, jadi ayo lihat. Dalam waktu kurang dari sesaat setelah menenangkan Ye Ye lagi. Guyan duduk di tempat tidur, melihat gelembung memori di depannya yang lebih besar dari sebelumnya, dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Bukankah gelembung memori ini agak terlalu besar? Dulu gelembung memori hanya sebesar wajah, tetapi sekarang sebesar 2 wajah. Melapor ke host ini karena kesukaan meningkat 2 poin sekaligus sehingga kedua fragmen memori menyatu. Oke, Guyan mengangguk dan berhenti mengkhawatirkannya. Apa memorinya kali ini, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak? Memikirkan hal ini, Guyan mengulurkan tangan dan menyentuh gelembung memori di depannya. Untuk sementara waktu kehilangan kesadaran. Bab 306 Kenangan sedih sedikit aneh dingin waktu berlalu. Kesadaran berangsur-angsur kembali. Sebuah suara menggoda yang familiar sampai ke telingaku Guyan. Guyan, aku mulai marah, bisakah kamu menjawabku? Sebuah suara familiar terngiang di telingaku. Guyan perlahan membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Dia pertama-tama melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia menemukan dirinya di ruang kelas yang kosong, dia sedikit terpana. Bagaimana ingatan ini berasal dari sekolah, Guyan? Mengikuti suara, Guyan perlahan menoleh, hanya untuk melihat. Di depannya berdiri seorang wanita dengan tangan di pinggul. Dia sangat cantik baik dalam temperamen maupun penampilan King Qiu. Guyan tertegun sejenak dan kemudian menyebut nama orang lain tanpa berpikir. Sepertinya ini pertama kalinya Leng King Qiu dipanggil seperti itu oleh Guyan. Wajahnya memerah sesaat. Dia dengan bangga menyilangkan tangannya di dada dan mengangkat kepalanya. King Qiu. Oke, dari mana kamu mempelajari ini? Aku beritahu ya, bahkan jika kamu memanggilku seperti itu, aku tidak akan memaafkanmu karena berpura-pura tidur dan mengabaikanku barusan. Guyan mengedipkan matanya, dan untuk memperjelas situasi, dia bertanya, tidak, aku merasa pusing barusan. Apa yang kamu katakan? Mendengar ini, Leng King Qiu memelototi Guyan, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar, kami akan segera lulus. Belumkah kamu memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Apa yang harus dilakukan? Guyan baru saja akan mengatakan, aku ingin menikahimu. Tapi kata-kata itu keluar dari mulutku dan berubah menjadi tentu saja kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Kamu masih belum punya rencana. Leng King Qiu menghela nafas lalu meletakkan ibu jarinya di dadanya, matanya menunjukkan cahaya percaya diri. Ayo buat grup denganku, Guyan. Mari menjadi bintang bersama. Guyan tampak sedikit tidak percaya setelah mendengar ini grup bintang. Meskipun Guyan ingin bertanya lebih lanjut, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berbaring kembali di meja dan dia berkata dengan lelah kedengarannya sangat merepotkan. Tidak masalah. Leng King Qiu meraih kerah Guyan dengan ketidakpuasan berikan aku persetujuanmu dasar kau. Oke, apa nama grupnya? Hehe, bagaimana kalau menyebutnya kata-kata dingin, kamu masih sangat buruk dalam memberi nama. Kata-kata itu jatuh. Guyan mendapati bahwa hal-hal di depannya mulai bergerak maju dengan sangat cepat. Segala sesuatu di sekitarku melintas secepat pekerja PP. Namun, untuk beberapa alasan, Guyan dapat sangat merasakan semua yang melintas setiap saat. Guyan, ini adalah tempat untuk grup kita, Leng Yan Leng Yu. Guyan, bisakah kamu bersemangat, pertunjukan pertama kita akan segera dimulai. Guyan, kita terkenal, lagu-lagu kita ada di seluruh internet. Guyan bangun dan latih Guyan, ada begitu banyak bintang malam ini. Terima kasih sudah bermain denganku. Guyan, itu dia orangnya. Ada sesuatu yang ingin dikatakan, lupakan saja, aku tidak akan mengatakan. Guyan. Nama yang paling sering disebut di telingaku adalah namaku sendiri. Guyan sepertinya telah mengalami 1 abad. Dia sepertinya mengalami memori kehidupan ini sendiri. Kemunduran di hari-hari awal pembentukan grup, kegembiraan dari pertunjukan yang sukses, perasaan menjadi sangat populer, dan keinginan untuk menjadi bintang top. Kemudian, semua emosi positif ini menghilang saat gambar secara bertahap menjadi lebih gelap dan suram. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perasaan depresi memenuhi dada. Kegelapan menyelimuti dan lingkungan Guyan menjadi redup. Satu-satunya suara di telingaku adalah detak instrumen rumah sakit. Ada apa, mengapa kamu merasa begitu sedih? Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, hisis. Saat itu sore yang hujan di dalam rumah sakit crash. Pintu bangsal didorong terbuka Guyan. Leng King Qiu menatap panik sosok di bangsal yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rambut yang dulunya hitam legam telah mengering dan rontok, dan tubuh yang dulunya cerah dan sehat sekarang terbungkus gaun rumah sakit. Ada apa? Guyan kembali sadar dan bersandar di sandaran tempat tidur ketika mendengar panggilan itu. Dia tanpa sadar menolehkan kepalanya dan melihat ke arah pintu. Aku melihat. Mata Leng King Qiu merah dan dia menutupi mulutnya seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan saat ini.
Kamu sudah lama tidak datang latihan. Aku pikir sesuatu terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara Leng Qingqiu tercekat karena isak tangis. Dia menurunkan tangannya dan berjalan mendekat dengan gemetar. Baru kemudian Gu Yan menyadari bahwa dia tampak sakit. Masih yang sangat serius. Pada titik ini Gu Yan tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa bertindak sesuai dengan ingatannya. Ah maaf. Suara Gu Yan dalam ingatanku serak seolah pita suaranya telah dikelupas. Namun dia masih berusaha mempertahankan senyum hangat di wajahnya sesuatu terjadi. Kamu masih mengetahuinya ini agak jelek Qingqiu, kamu sebaiknya pergi saja. Leng Qingqiu mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini dan menatap Gu Yan dengan tatapan putus asa. Orang lain telah disiksa oleh penyakit dan tidak lagi dapat dikenali. Sebuah tabung dimasukkan ke leher untuk bernapas dan sebuah lubang besar digali di perut dan sebuah alat dipasang untuk membantu pemurnian dan pernapasan. Dia mengepalkan tinjunya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu seserius ini? Pada titik ini air mata Leng Qingqiu jatuh, dia menyeka air matanya sambil terisak, pasti karena aku terus memaksamu untuk berlatih sampai larut malam. Ini semua. Gu Yan mengulurkan tangannya yang hanya tulang yang bisa dilihat ingin menghibur Leng Qingqiu, tetapi seolah-olah dia tahu kondisi Leng Qingqiu saat ini. Dia menarik tangannya dengan tatapan redup di matanya. Dia menjelaskan dengan suara serak, tidak seorang pun akan memikirkan hal seperti itu. Qingqiu, jangan merasa sedih, jangan merasa patah hati. Anggap saja aku sebagai orang yang lewat dalam hidupmu. Leng Qingqiu merasa lebih terpukul saat mendengarkan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersedak. Tidak, kamu, bukankah kita sudah sepakat untuk menjadi yang... Tidak, aku tidak ingin kamu mati. Aku tidak menginginkannya. Adegan memori berhenti di sini dan kemudian maju cepat lagi. Selama periode ini, Leng Qingqiu akan datang untuk merawat Gu Yan setiap hari. Karena Gu Yan di dunia memori ini adalah seorang yatim piatu dan kerabatnya sudah lama tidak berhubungan. Jadi satu-satunya orang yang datang mengunjunginya adalah Leng Qingqiu. Pekerjaan grup terhenti dan para penggemar berspekulasi online apakah Gu Yan dan Leng Qingqiu telah membubarkan grup. Hari demi hari, minggu demi minggu. Para dokter mengatakan sangat menakjubkan bahwa Gu Yan bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kabar buruk datang terlalu cepat hari ini. Leng Qingqiu datang ke bangsal untuk mengunjungi Gu Yan seperti biasa. Gu Yan, saya punya ide bagus untuk lagu baru, ketika kamu sembuh kita akan. Kata-kata itu belum selesai. Yang dilihat Leng Qingqiu hanyalah bangsal kosong, seorang perawat yang merapikan tempat tidur dan beberapa orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gu Yan pergi dengan tenang dan kantor polisi menemukan seorang kerabat yang jarang dihubungi Gu Yan. Jenazah dikremasi segera setelah itu. Saat memilah barang-barangnya, mereka menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Hanya ada satu kaset video. Kamu adalah teman baiknya, kan? Gu Yan tidak meninggalkan barang berharga apapun. Jika kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Setelah mengucapkan dua kalimat ini, kerabat Gu Yan pergi. Terlalu mendadak. Dia tidak sadar sampai Leng Qingqiu kembali ke rumah, duduk di tempat tidur memegangi guci Gu Yan dan kaset video di tangannya. Sampai ketika Leng Qingqiu melihat foto dirinya dan Gu Yan di atas meja. Ah, penyesalan dan kesedihan yang tak berujung memenuhi hati Leng Qingqiu. Kenapa ini terjadi, ya? Leng Qingqiu memeluk guci itu, membenamkan wajahnya di dalamnya, dan menangis pecah. Hati Leng Qingqiu sakit terus-menerus seperti sakit karena jarum. Setiap detail kecil waktunya bersama Gu Yan terus bergema di benaknya. Dari pertemuan, saling mengenal, hingga membuat pelatihan kelompok, dan kesuksesan. Gu Yan terlibat dalam setiap aspek kebahagiaan dan kesedihan. Tapi mengapa kamu pergi begitu saja tinggalkan aku sendiri? Suara Leng Qingqiu menjadi serak karena menangis dan dia menyesal tidak mengungkapkan perasaannya kepada Gu Yan lebih awal. Sampai sekarang Gu Yan telah benar-benar meninggalkannya waktu berlalu. Leng Qingqiu tampak lelah menangis dan dia ingat bahwa dia masih memiliki rekaman video Gu Yan di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan kaset itu ke TV Tik-Tik. Saat kaset diputar, adegan dalam video muncul. Dong, sepertinya seseorang mengetuk layar. Halo, bisakah kamu melihatku? Sebuah suara familiar menyemangati Leng Qingqiu. Dia melihat ke dalam gambar, matanya berkedip. Gu Yan hanya melihat. Gu Yan sedang duduk di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen di hidungnya. Saat ini, dia tidak tampak lesu seperti nanti dan tampak seolah-olah dia baru saja tiba di rumah sakit. Dia menyapa video itu dan tersenyum. Halo Qingqiu, ketika kamu melihat video ini, aku seharusnya sudah tidak ada lagi. Maafkan aku karena tidak bisa pergi latihan akhir-akhir ini. Tubuhku tidak memungkinkan. Gu Yan menggenggam tangannya dan membuat gerakan meminta maaf. Leng Qingqiu, ya, aku juga minta maaf. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tubuhku tiba-tiba ambruk. Tapi, Qingqiu, jangan sedih. Ini bukan masalahmu, ini adalah takdirku. Mungkin saat Gu Yan mengatakan ini, dia menunjukkan senyum malu di wajahnya. Dia melihat ke layar dan berkata, bertemu denganmu Qingqiu telah menghabiskan seluruh keberuntunganku.